Trio Sri Mulyani, Mahfud MD, dan Kapolri buru Tommy Cendana si tukang utang. Artikel ini ditulis oleh Manuel di sior.com. Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI memanggil anak bungsu mantan Presiden Soeharto, yakni Tommy Soeharto, untuk menyelesaikan utangnya sebesar 2,6 triliun. Kita melihat bagaimana Satgas BLBI ini sepertinya sangat kecewa dengan tindakan Tommy Soeharto yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas Timur Putra Nasional. Perusahaan ini kita tahu sama-sama bahwa pernah menjadi perusahaan besar di negara ini di bawah pemerintahan bapaknya. Timur Putra Nasional, namanya yang tidak asing lagi, yakni penyedia mobil lokal yang katanya sih buatan Indonesia. Padahal semuanya impor dari Korea. Terlepas dari impor-impor, saya tertarik dengan apa yang menjadi gebrakan dari Satgas BLBI. Agendanya sederhana, yakni menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan jumlah piutang negara setidak-tidaknya sebesar 2,6 triliun. Angka yang sebenarnya adalah 2 triliun 612 miliar 287 juta 348 912 rupiah. Bacanya aja mabok, bahkan bukan hanya pengumuman. Mereka mengatakan bahwa jika Tommy Soeharto dan pihak yang dipanggil tidak mau datang untuk memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, mereka akan melakukan tindakan hukum terhadap Tommy dan kawan-kawan. Gaspol, kita tahu juga bahwa Tommy ini adalah mantan narapidana dari kasus pembunuhan Hakim Agung. Gak bapak, gak anak, sama-sama bikin susah negara. Kalau Tommy ada di angka 2,6 triliun. Kakaknya Bambang Trihatmojo juga memiliki utang SEA Games sebesar 60 miliar. Angka ini adalah angka fantastis yang tidak pernah saya bayangkan dan saya tidak pernah berpikir juga untuk merasakan rasa memilikinya. Tommy Soeharto ini adalah ketua umum dari Partai Berkarya. Sebagai ketua umum partai, dia seharusnya memberikan teladan bahwa utang itu harus dilunasi karena utang itu adalah hal yang akan dibawa sampai ke kesudahannya. Bahkan pada bulan Juli silam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yakni Mahfud MD, juga memerintahkan kelompok kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI segera mengeksekusi aset. Mahfud MD mengatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan guna memulihkan piutang negara akibat utang di BLBI. Ia meminta Satuan Tugas melakukan tindakan yang nyata, bukan hanya ngoceh-ngoceh doang. Berhenti terhadap aset-aset yang memang sudah bisa dipastikan clean and clear. Sebagai contoh, dokumennya lengkap, agar segera dieksekusi. Mahfud juga meminta bahwa Satuan Tugas memasang pelang permanen kalau bisa memblokir dan menjual aset terkait BLBI. Tujuannya apa? Ya, itu pemulihkan harga diri negara. Satuan Tugas BLBI sudah dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya untuk menagih piutang negara senilai 110,45 triliun dari sejumlah obligor dan debitur. Utang tersebut diambil dari dana talangan alias bailout yang diberikan saat krisis moneter pada tahun 97 sampai 98 di era siapa? Silahkan jawab sendiri. Ah, lama. Saya jawab langsung deh. Di era bapaknya Tommy Soeharto tentunya. Dan yang melakukan utang justru adalah Tommy Soeharto yang adalah anaknya sendiri. Mahfud MD juga memaksa para obligor dan debitur dana bantuan likuiditas Bank Indonesia agar bersikap kooperatif agar tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan sanksi hukum. Sebelumnya pun Sri Mulyani pada bulan Juni mengatakan bahwa ia akan mengancam memblokir akses keuangan obligor BLBI jika tidak kooperatif. Sri Mulyani saat itu sudah menjadi Menteri Keuangan dan sekaligus Dewan Pengarah Satuan Tugas BLBI. Dia adalah orang yang paling tahu mengenai keuangan negara selama sekitar beberapa tahun belakangan ini. Sebagai Menteri Keuangan, ia memiliki akses kepada dana-dana yang mendalam yang diutangkan oleh negara kepada orang-orang tertentu. Sri Mulyani mengatakan bahwa dia akan melakukan eksekusi dan bekerja sama dengan Bank Indonesia, juga Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, agar akses keuangan terhadap lembaga keuangan tersebut dilakukan pemblokiran. Tentu hal ini belum ada kerja nyatanya, karena sampai saat ini memang Tommy Soeharto masih baru saja mau dipanggil.
Buat saya, apa yang sudah dikatakan oleh Sri Mulyani dan Mahfud MD, juga Kepala Tugas BLBI, sudah sangat jelas bahwa keluarga Cendana ini memiliki utang yang banyak sekali kepada negara. Menuntaskan utang negara itu mudah sebetulnya, karena semua data dan angka tercatat dan tidak bisa dihapus. Presiden Joko Widodo juga memiliki sebuah akses untuk memberikan lampu hijau kepada para pembantunya untuk mengeksekusi utang yang seharusnya dibayarkan oleh Tommy Soeharto dan para pengutang. Memburu aset obligor BLBI termasuk yang ada di luar negeri memang menjadi prioritas untuk apa? Yakni untuk memperbaiki ekonomi negara ini yang seringkali dianggap lemah oleh oposisi. Sekarang ini, para pembenci Jokowi dan pembenci NKRI mengatakan bahwa negara ini banyak utang. Padahal, kalau kita mau tarik mundur benang merahnya, itu sudah terjadi dari era Soeharto. Dana-dana yang dicairkan oleh Bank Indonesia kepada anak-anaknya Presiden Soeharto pada saat ini akan ditagih. Dilihat dari formasi Presiden Joko Widodo untuk membentuk Satuan Tugas BLBI, kita lihat bahwa mereka ini seharusnya bisa diandalkan. Dewan Pengarah diisi oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seluruh Dewan Pengarah ini menjadi orang-orang yang berpengaruh. Maka benar bahwa memburu orang-orang penting seperti Tommy Soeharto ini butuh orang-orang yang jauh lebih kuat lagi. Tugas Dewan Pengarah juga sederhana, yakni ada 4. Pertama, untuk menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI. Kedua, yakni mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak bagi warga negara dan aset BLBI. Ketiga, yaitu memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan hak tagih negara. Dan yang terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tersebut. Artinya, kalau kita melihat dari utang 2,6 triliun yang bisa dipakai untuk menangani pandemi dan wabah ini harus dikejar sampai dapat. Saya melihat bahwa permulaan dari BLBI dengan tagihan jumbo 110,45 triliun ini bisa dimulai dari menagih Tommy Soeharto. 2 triliunnya itu saja sudah sekitar hampir 2% dari total dana yang diambil oleh para obligor atau pengutang. Sudah waktunya negara ini lepas dari rongrongan dan juga pengaruh-pengaruh lama gurita cendana. Begitulah cabut akar.